Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelum kalian mengenal pertidaksamaan rasional dan irasional, lebih baik pahami dulu apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kita mulai dari bilangan cacah. Tentunya kalian sudah familiar sekali dengan bilangan cacah kan? Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di luar bilangan cacah ada bilangan negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, gabungan bilangan negatif tadi dengan bilangan cacah itu yang disebut bilangan bulat. Nah, di luar bilangan bulat ada bilangan-bilangan pecahan seperti sepertiga, 0,21, 0,97, akar 16, gitu kan? Akar 16 berapa? 4 kan? Nah, bilangan pecahan itu jika digabung dengan bilangan bulat, itulah yang disebut bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu kalau dari katanya itu rasio. Rasio itu perbandingan ya. Jadi semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0, itu yang disebut bilangan rasional. Nah, sebutkan saja, misalkan A Ibu punya 0,25. 0,25 itu termasuk bilangan rasional karena dia dapat dinyatakan dalam 25 per 100, gitu kan? 1 termasuk bilangan rasional bukan? Iya, 1 bilangan rasional karena 1 dapat dinyatakan dalam 1 per 1. 5 bilangan rasional karena dapat dinyatakan 5 per 1, 10 per 2, dan sebagainya. Negatif 3 per 4 bilangan rasional bukan? Ya, bilangan rasional karena dia sudah merupakan bilangan yang dinyatakan dalam sekian per sekian dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, adakah bilangan yang di luar bilangan rasional atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B? Ibu misalkan Ibu punya akar 2. Akar 2 itu kalau dihitung di kalkulator silahkan itu 1,4142 dan seterusnya. Ini masih panjang sekali ke belakang, itu tidak terhingga. Walaupun di kalkulator mungkin hanya 12 digit mungkin gitu ya, tapi itu hanya keterbatasan ketelitian kalkulator saja. Kalau sesungguhnya akar 2 itu komanya itu 1 koma sekian-sekiannya itu adalah tidak berhingga, tidak terbatas, tidak berujung. Nah, sehingga kita tidak dapat menyatakan bilangan ini dalam pembagian atau perbandingan A per B-nya itu tidak bisa, ya, tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Maka akar 2 ini yang disebut bilangan irasional. Irasional atau bilangan yang tidak rasional, ya, tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Contoh lain lagi, akar 3, akar 5, akar 8. Kalau akar 9 ini masuk bilangan rasional. Tapi kalau akar 3 masuk bilangan irasional, ya kan? Dan seterusnya, termasuk pi. Pi itu kalau kalian kenal mungkin 22 per 7 ya. Tetapi 22 per 7 ini adalah pendekatan dari pi. Jadi ini bukan sesungguhnya nilai pi. Nilai pi yang sesungguhnya itu 3,141 bla 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 bla, ini sampai belakangnya itu tak berujung. Ya. Jadi yang kalian kenal 22 per 7 itu hanya pendekatan nilai pi. Nah, pi sendiri ini masuk bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Gitu ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam pembagian A per B dengan B tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Ya. Jadi dia atau bahasa lainnya ini yang disebut bentuk akar. Nah, dia masuk ke dalam bentuk akar. Nah, bilangan irasional di dalamnya memuat bentuk akar. Akar 2 itu termasuk bentuk akar. Akar 3 bentuk akar. Tapi kalau akar 9 bukan bentuk akar karena dia ini sama dengan 3 rasional. Ya, akar 7, akar 11 itu termasuk bentuk akar. Ya. Dan bentuk akar ini masuk bilangan irasional, gitu ya.
Nah, bilangan rasional dan irasional gabungannya itu yang kita sebut bilangan real. Real atau real ya, kalian real atau real sama bilangan nyata real yang biasa disimbolkan R. Ya, jadi bilangan real ini terdiri di dalamnya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Memang ada bilangan yang di luar bilangan real. Coba sebutkan, ada nggak bilangan di luar bilangan real? Nah, contoh yang di luar bilangan real ini contoh akar negatif 2. Akar negatif 2 ini kita tidak punya bilangan real yang dapat menjawab ini, ya. Ini kita sebut bilangan imajiner. Imajiner. Jadi bukan bilangan real atau ini yang kita sebut bilangan imajiner. Ya. Ini sejarahnya pi, mungkin kalian yang belum tahu ya. Jadi kalau kalian ini kenal 22/7, ini hanya sebagai pendekatan dari nilai pi. Nilai pi sendiri itu sejarahnya pertama kali itu dari tahun 1800-an, itu pertama ditemukan itu ditetapkannya itu 225/8 atau 3,125. Kemudian dilakukan penelitian, diteliti lagi sampai ketelitian yang lebih dalam lagi. Sampai terakhir itu adalah tahun 1910, itulah yang kita punya nilai pi modern yang kita gunakan saat ini 3,14159 bla 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 dan seterusnya sampai dengan sekarang itu bisa sudah ditemukan sampai dengan 1 miliar digit, 1 miliar digit di belakang koma gitu ya. Tuh, jadi pi ini termasuk contoh dari bilangan irasional. Nah, untuk hari ini kita belajarnya pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan yang memuat sekian per sekian, gitu kan? Nah, syarat bilangan rasional tadi penyebut tidak boleh 0. Nah, itu kita pakai juga konsep. Ya, jadi pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional yang mana fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam fx per gx dengan syarat gx-nya tidak boleh 0. Nah, bentuk-bentuknya, karena pertidaksamaan kan bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, ini syarat mutlaknya, penyebutnya tidak boleh 0. Itu selalu melekat syarat. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat menyelesaikan pertidaksamaan rasional ya. Jadi kita tidak boleh mengalih silang. Jadi misalkan fx per gx lebih dari c, terus kamu kalikan ke sana, c-nya kalikan ke sini, ini kalikan sini, ini nggak boleh. Ya, itu tidak sama nilainya. Nah, kemudian tidak boleh juga ini coret kayak gini, ini nggak boleh dilakukan. Mencoret-coret faktor yang sama, ya, tidak boleh dilakukan di pertidaksamaan rasional. Oke. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Langkah-langkahnya yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum ya. Kemudian pembuat nolnya kita cari, pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut. Kemudian kita ambil intervalnya masing-masing, kemudian kita buat syarat penyebutnya tidak boleh 0, ya. Nah, baru kita gabungkan ke 2 atau ketiga syarat tersebut. Nah, nanti lebih jelasnya di latihan soal ya. Langsung pembahasan soal. Misal gini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional x-3 per x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Pertama kita buat pembuat nolnya dulu. Pembuat nol dari pembilang dan pembuat nol dari penyebut. Nah, pembilangnya itu x-3. X-3 sama dengan 0 itu saat X-nya sama dengan berapa? Saat X-nya sama dengan 3 kan? Nah, kemudian penyebutnya kapan dia 0? Ketika X plus 1 sama dengan 0. Kapan X plus 1 sama dengan 0? Ketika X-nya sama dengan negatif 1. Gitu ya.
ketika X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya dengan titik-titik krusial tersebut. Kita ambil ini titik 3 di sini. 3. Kemudian ada negatif 1. Nah, peletakannya itu sesuai dengan kaidah garis bilang aturan garis bilangan. Kalau garis bilangan kan yang sebelah kanan lebih dari bilangan di sebelah kirinya. Jadi kalau 3 dan negatif 1 otomatis 3-nya ada di sebelah kanan negatif 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita uji titik. Uji titik. Nah, uji titik di mana? Di setiap interval ini. Interval ini kita uji. Ambil bilangan yang ada di sini. Ambil bilangan antara negatif 1 sampai dengan 3. Kamu uji titik berapa? Misalkan yang ada di antara negatif 1 sampai dengan 3. Misal Ibu ambil 0 kan? 0 kan ada di antara itu. 0. Masukkan 0 ke dalam fungsi ini. Masukkan. Nah, ini 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 3 per 0 ditambah 1. Berarti kan negatif 3 per 1. Negatif 3 per 1 itu positif apa negatif? Negatif kan? Nah, negatif kita tulis di sini negatif. Nah, jadi negatif. Negatif. Kemudian ambil bilangan di sini uji. Uji misalkan titik 4. Masukkan di sini 4 min 3 per 4 plus 1. Berarti atas positif, bawah positif. Positif per positif berarti di sini positif. Nah, uji juga bilangan di sini. Ambil bilangan berapa? Misalkan ambil bilangan negatif yang di sebelah kiri negatif 1. Misal negatif 2 gitu kan. Negatif 2 dikurangi negatif 3, negatif 5. Negatif 5 per negatif 2 tambah 1 per negatif 1. Negatif per negatif hasilnya positif. Nah, selanjutnya kita perhatikan nih. Tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan artinya kita arsir yang positif. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan kita arsir yang negatif. Hanya saja di sini kalau ada tanda sama dengan maka titik 3-nya ini ikut. Bulatannya penuh. Bulatannya penuh. Nah, penuh kita arsir karena dia lebih dari kita ke kanan gini. Nah, ini. Kemudian berarti arsirnya itu sebelah kirinya negatif 1. Negatif 1 di sini. Tandanya itu lebih dari sama dengan 0. Harusnya di sini itu bulatannya penuh. Di sini itu bulatannya penuh. Tetapi ada syarat penyebut. Perhatikan, syarat penyebut. Syarat penyebut itu tidak boleh 0. Artinya X-nya berarti X plus 1 ini X-nya tidak boleh 1 kan. Ini 0 saat X-nya negatif 1, negatif 1. Nah, sehingga penyebutnya tidak boleh 0, maka X-nya tidak boleh 1. X-nya tidak boleh 1, X-nya tidak boleh negatif 1, X-nya tidak boleh negatif 1. Sehingga ini, nah, bulatannya tidak penuh. Karena negatif 1-nya tidak ikut. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya tadi X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, jadi negatif 1-nya tidak ikut. Maka di sini bulatannya bolong. Nah, kalau arsirannya sudah seperti ini, bahasanya berarti gimana membacanya? Membacanya berarti gimana? X-nya lebih dari 3 dan X-nya kurang dari negatif 1. Berarti nulisnya X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Coba Ibu. Nah, kalau tulisannya lebih bagus tuh kayak gini. Jadi kita list dulu pembuat nolnya, pembilang dan penyebutnya. Artinya ini kita akan mendapat titik-titik krusial. X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1 masukkan di dalam garis bilangan. Kemudian syarat penyebutnya tidak boleh 0. Berarti X plus 1 tidak boleh 0, maka X-nya tidak boleh negatif 1.
Jadi negatif 1 tidak ikut, makanya buletannya bolong di sini. Nah, kemudian kita uji intervalnya. Setiap interval kita uji di sini, dan di sini kita uji. Ambil titik yang ada di sebelah kanan 3. Ambil titik yang berada antara negatif 1 sampai 3. Ambil titik di sebelah kiri negatif 1. Nah, di sini misalkan ambil titiknya yang di sebelah sini, ambil titiknya X sama dengan min 2. Nah, kalau dimasukkan positif, berarti sini plus. Ambil titik antara ini sampai sini, negatif 1 sampai 3. Ambil titik 0. Nah, masukkan 0 ke sini, ketemunya negatif. Ambil titik sembarang di sebelah kanan 3. Misal ambil 4. 4 masuk ke sini, menjadi positif. Nah, karena ini lebih dari sama dengan, maka kita arsir yang daerah positif. Nah, dengan demikian kita baca dari garis bilangan ini atau penyelesaian interval ini, berarti HP-nya itu adalah X sedemikian sehingga, ini HP-nya, X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 3, karena di sini bulatannya penuh, X anggota bilangan real. Ya. X anggota bilangan real, baru tutup kurung seperti ini. Jadi pahami ya? Itu penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nah, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Maka kita list juga di sini pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut. Seperti ini. Pembuat nol pembilang, kan ini sama dengan 0, kita faktorkan sama dengan 0 gini. Di pembilangnya kan X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan menjadi ini sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Kemudian penyebut sama dengan 0 saat X sama dengan negatif 2. Nah, ini titik-titik krusial ini kita masukkan ke dalam garis bilangan ini. 1 dan negatif 2. Kemudian ada syarat X penyebut tidak boleh 0, berarti ada syarat penyebut tidak boleh 0, berarti ini X plus 2 tidak boleh 0, berarti X-nya tidak sama dengan min, tidak boleh sama dengan min 2. Maka di sini min 2 langsung saja bolongannya, bolong, tidak penuh. Nah, karena kita lihat di sini itu juga tandanya tidak ada sama dengannya, berarti di sini juga bukan bulatan penuh, tapi bolong. Nah, untuk menentukan plus minusnya kita uji setiap interval di sini. Ambil titik sembarang di sini. Ambil titik berapa? Misalkan ambil bilangan yang berada di sebelah kiri negatif 2. Misal ambil negatif 3 kan? Misal ambil negatif 3. Masukkan di sini negatif 3. Berarti 9 plus 1 per negatif 3 ditambah 2. Berarti sini positif per negatif kan? Positif per negatif hasilnya negatif. Gitu kan? Tidak harus sampai detil hasilnya berapa. Kita hanya memerlukan dia hasilnya positif atau negatif. Kemudian di sini bisa ambil titik 0 kan? 0 masuk di sini. Masukkan di sini 0-nya. Berarti 0 plus 1 per 2, 1 per 2 berarti, 1 per 2 berapa? Positif. Begitu juga kita ambil titik di sini, misalkan 2 dari sebelah sini kan, 2. Ambil 2, masukkan ke sana 2, masukkan. Berarti 4 min 4 plus 1 per 2 tambah 2, 4. Di sini berarti ini positif per positif, hasilnya positif, ya. Nah, karena ini tandanya kurang dari, maka kita arsir yang negatifnya. Berarti yang kesini yang diarsir. Gitu. Nah, dibaca. Berarti penyelesaiannya ada di sebelah kiri negatif 2 atau X kurang dari negatif 2. Lebih lengkapnya nulisnya gini, HP sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 2, X anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, contoh lagi yang ketiga, tentukan penyelesaian dari ini. Ketika di sebelah kanannya tidak 0, maka satunya ini, bilangan yang di kanan ini pindahkan ke kiri. Jadi ini menjadi 4x min 5 per x plus 2, satunya pindah ke sini, nah baru sebelah kanannya 0.
Kamu ingat pelajaran SMP, misalkan 2/3 dikurangi 1. Ini sama dengan bagaimana ini cara menyelesaikannya? Sorry, misalkan 5/3. 5/3 dikurangi 1. Menyelesaikannya gimana? Maka kamu tulis di sini 5/3 dikurangi 1-nya dibuat 3/3 kan? Iya kan? SMP nih. Nah, begitu juga yang ini. Maka 1-nya kamu buatlah ke dalam bentuk x plus 2 per x plus 2. Nih, ya. Jadi dibuat ke dalam bentuk ini. Nah, kemudian kita kurangkan seperti biasa. Hanya hati-hati karena di sini min x plus 2-nya ini ada kurungnya di sini. Satu kesatuan, maka minnya itu min x min 2 jadinya tuh. Gitu ya. Per x plus 2. Nah, akan ketemu seperti ini. Nah, kalau sudah sebelah kanannya 0, baru kita buat pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut, kemudian syarat penyebut. Sama persis seperti tadi. Temu ini. Gitu ya. Oke. Nah, silakan ini latihan soal pertidaksamaan rasional. Dicoba, dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Kemudian pertidaksamaan irasional sekalian ya. Pertidaksamaan irasional. Kalau rasional tadi bentuknya A per B dengan penyebut tidak boleh sama dengan 0 atau B tidak boleh sama dengan 0, maka pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang melibatkan bentuk akar. Nah, contoh gini. Bentuk akarnya bisa di ruas kiri saja atau bisa di ruas kiri dan ruas kanan. Yang perlu diingat bahwa akar di dalam akar, misalkan gini nih, akar 2 ini betul, tapi kalau akar negatif 2 ini bukan bilangan irasional. Akar 0 masih boleh, akar positif masih boleh, tetapi kalau akar yang di dalam akar itu negatif itu tidak boleh. Ya, karena dia bukan bilangan irasional, nanti masuknya bilangan imajiner, itu yang tadi di depan Ibu sampaikan. Maka syaratnya itu adalah yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Nih, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nih, lebih dari sama dengan 0. Oke? Nah, Ibu bahas nomor 1 dari nomor 1. Akar x min 2 kurang dari 5, tentukan penyelesaiannya. Langkah pertama, kedua ruas kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan, maka akarnya akan hilang kan, menjadi x min 2. Sebelah kanan dikuadratkan menjadi 25. Sehingga ini menjadi x kurang dari, min 2-nya pindah ke sini menjadi 25 plus 2. X kurang dari 27. Ini baru penyelesaian sementara. Ini kasih bintang sama Ibu. Nah, yang kedua adalah kita gunakan syarat. Syaratnya yang di dalam akar ini harus lebih dari 0. Yang di dalam akar itu siapa? Yang di dalam akar adalah x min 2. Harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya harus lebih dari sama dengan 2. Nah, ini syarat keduanya. Dari dua buah interval ini kita gabungkan. X kurang dari 27. 27 di sini kurang dari di sini ke sebelah kiri kan. Nah, ini tidak ada tanda sama dengannya, maka ini bolong. Kemudian X lebih dari sama dengan 2. 2 ada di sebelah kanan 27 apa sebelah kiri? Sebelah kiri kan, berarti di sini. Ini 2. Lebih dari sama dengan. Lebih dari ada tanda sama dengannya, maka di sini bulatannya penuh. Kita gabungkan dua syarat ini, gabungkan. Tarik garis saja kayak gini. Nah, dibaca ini. Artinya X-nya berada di antara 2 sampai dengan 27. Atau ditulisnya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 27. Perhatikan tandanya nih. Karena ini bulatan penuh, maka ini kurang dari sama dengan. Yang sebelah sini bulatannya tidak penuh, berarti kurang dari. Maka penyelesaiannya itu 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 27. Ya, nah ini gambar yang lebih jelasnya gini. Oke, digabungkan maka penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 27 X anggota bilangan real. Oke, contoh kedua, apabila
kedua ruas itu memuat bentuk akar. Maka caranya yang pertama kuadratkan kedua ruas sama. Kalau dikuadratkan maka akarnya akan hilang menjadi 2x min 1 kurang dari x plus 3. Ini pindah ke sini menjadi 2x min x. 3 min 1-nya pindah ke sini menjadi plus 1. Menjadi x kurang dari 4. Oke, kita simpan. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Yang di dalam akar ada dua macam, maka kita daftar. Yang pertama 2x min 1 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan setengah. Kita simpan. Kemudian yang ketiga yang ini, x plus 3 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, ini syarat berikutnya. Dari ketiganya ini, 1, 2, 3, intervalnya kita gabungkan. Ya, digabungkan, masing-masing dibuat intervalnya, kemudian digabungkan. X kurang dari 4 dibuat, berarti sini. Kurang dari 4, gitu kan. Nah, X lebih dari sama dengan setengah. Setengah ada di sebelah sini. Ada sama dengannya berarti belatannya penuh. Sebelah sini, setengah. Terus satu lagi, X lebih dari negatif 3. Nah, negatif 3 di sini. Lebih dari ke sana. Lebih dari sama dengan, sehingga ini bulatannya penuh. Kita gabungkan semuanya. Set. Nah, jadi penyelesaiannya itu irisannya. Irisannya itu artinya dia diarsir di ketiga syarat itu dia memenuhi 1, 2, dan 3. Nah, baru dibaca nih. Ini lebih jelasnya ini ya. Jadi yang pertama, syarat kedua, syarat ketiga kita gabungkan. Ketika digabungkan, irisannya adalah di daerah ini. Nah, daerah ini. Yaitu setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Lihat ini bolongannya tidak penuh, yang ini penuh. Sehingga di sini ada tanda sama dengan ini. Tidak, sama dengan gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 4. X anggota bilangan prima. Mungkin begitu sekilas penjelasan dari Ibu. Silahkan ini dua nomor dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.